Hai, kembali lagi bersama saya Permatasari harap di Pit Stop. Pit Stop Mania bagi Anda yang menyaksikan balapan Formula One pada akhir pekan kemarin tentu melihat bagaimana insiden kecelakaan yang menimpa Jules Bianchi. Akibat kecelakaan yang cukup fatal tersebut, Bianchi harus mendapat perawatan serius nih. Kecelakaan di arena F1 memang bukan pertama kalinya terjadi dan tayangan berikut ini akan menyajikan kembali beberapa peristiwa kecelakaan terburuk di ajang Formula One. Ini dia. Ajang balap Formula One sampai saat ini masih menjadi ajang balap tercepat di muka bumi. Tingkat keamanan dalam ajang balap ini pun sudah tentu mendapat pengawasan yang sangat ketat. Namun seperti halnya balapan lain, berbagai insiden kecelakaan tetap tidak bisa terhindarkan dalam ajang F1. Beberapa waktu lalu, tepatnya pada saat digelar Grand Prix F1 di Jepang, kecelakaan cukup fatal kembali terjadi. Kali ini menimpa pebalap dari tim Marussia Ferrari, Jules Bianchi. Kecelakaan berawal dari insiden yang menimpa Adrian Sutil di lap ke-42. Sutil kehilangan kendali mobilnya hingga menabrak pembatas. Saat kendaraannya tengah dievakuasi, bendera kuning pun dikibarkan. Kemudian, crane masuk ke dalam lintasan untuk mengangkat mobil Sutil. Satu lap kemudian, Bianchi mengalami kecelakaan di tikungan yang sama dan tergelincir keluar. Mobil yang dikendarainya pun menghantam crane yang sedang mengevakuasi mobil Sutil. Akibat kecelakaan tersebut, pebalap Prancis itu mengalami cedera parah di kepalanya dan langsung menjalani operasi. Kecelakaan yang dialami oleh Bianchi sekali lagi mengingatkan kita betapa berbahayanya risiko yang harus diambil para pebalap jet darat ini. Bianchi juga bukan satu-satunya pebalap yang pernah mengalami kecelakaan di lintasan F1. Di tahun 2010, kecelakaan fatal pernah menimpa Mark Webber saat berlangsungnya GP Eropa di sirkuit Valencia. Mantan pebalap F1 yang ketika itu masih membela tim Red Bull melakukan manuver tepat di bagian belakang mobil yang dikendarai oleh Heikki Kovalainen. Sempat terjadi kesalahpahaman di antara mereka berdua yang kemudian mengakibatkan mobil yang dikendarai oleh Webber terbalik dan terbang ke udara. Masih dengan kecepatan tinggi, mobil tersebut kemudian menghantam tumpukan ban di tikungan dan akhirnya berhenti di daerah run-off area. Sebuah keajaiban bahwa ternyata Webber selamat dari insiden kecelakaan tersebut dan hanya menderita cedera ringan mengingat insiden tersebut sangatlah mengerikan. Bianchi dan Webber mungkin masih mengalami nasib lebih baik jika dibandingkan dengan Ayrton Senna. Tentu masih lekat di benak kita jika salah satu pebalap terbaik di awal era 90-an itu mengalami nasib yang sangat tragis setelah meninggal di lintasan F1 ketika berlangsungnya GP San Marino di tahun 1994. Sejak start dari pole position, mobil Senna sebenarnya sudah tampak kurang stabil. Tak berapa lama sejak balapan dimulai, mobilnya pun kemudian menerjang pembatas. Sekitar 10 detik usai kecelakaan terjadi, bendera merah pun dikibarkan dan kemudian balapan terpaksa dihentikan. Tim medis F1 kemudian memeriksa keadaan Senna yang sudah tidak sadarkan diri dan ia pun langsung dibawa ke rumah sakit. Namun 2 jam kemudian, tim medis mengumumkan bahwa Senna meninggal akibat kecelakaan tersebut. Diagnosa dokter menyimpulkan bahwa pebalap Brasil tersebut mengalami pendarahan hebat di kepala akibat benturan. Kita tentu berharap jika insiden kecelakaan yang dialami oleh Senna ataupun Bianchi dan Webber tidak akan pernah terjadi. Namun tentu saja risiko tersebut tidak akan pernah terhindarkan selama balapan masih akan terus digelar di muka bumi. Ya, sekali lagi, balapan memang merupakan olahraga bagi para pemberani dan punya nyali. Di Pit Stop Mania, kita tentu berharap peristiwa buruk di arena F1 tidak terjadi kembali ya. Dan semoga Jules Bianchi bisa segera membalap kembali. Setelah jeda berikut, kami akan menghadirkan beragam informasi yang sayang jika Anda lewatkan. Jadi tetap di Pit Stop.